Oke, assalamualaikum. Jadi, pada video kali ini, aku bakal share ke kalian pembahasan soal P3K 2024-2025, formasi pengadministrasi perkantoran, yang tentunya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok P3K 2024. Oke, kisi-kisi atau materinya sendiri ini resmi dikeluarkan oleh Permenpan RB ya teman-teman, pada tanggal 29 November tahun 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih materi pokok P3K teknis ya? Formasi pengadministrasi perkantoran itu ada di nomor 120. Teman-teman bisa cek sendiri di deskripsi gratis, itu ada list materi pokok P3K, ada formasi yang lain juga. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk materi pokok P3K pengadministrasi perkantoran itu ada 6 poin ya teman-teman. Yang pertama, memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur, dan melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Jadi itulah yang akan diujikan pada tes P3K teknis ya, formasi pengadministrasi perkantoran. Oke, paham ya teman-teman? Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, salah satu langkah yang harus dilakukan dalam memproses dokumen agar tertib administrasi adalah A. Menandatangani dokumen tanpa pengecekan, B. Memastikan dokumen telah memenuhi persyaratan formal, C. Menyimpan dokumen sebelum diverifikasi, D. Mengirimkan dokumen tanpa nomor referensi, atau E. Mengabaikan kelengkapan dokumen. Oke, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Soal nomor 1, kita lihat. Jawabannya yang B, memastikan dokumen telah memenuhi persyaratan formal. Nah, dalam administrasi, memastikan dokumen memenuhi persyaratan formal adalah langkah penting untuk menjamin keabsahan dan kelengkapan dokumen sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, langkah awal dalam memilah dokumen berdasarkan jenisnya adalah A. Mengelompokkan dokumen sesuai urgensi, B. Menentukan kategori dokumen berdasarkan fungsi dan isi, C. Mendistribusikan dokumen kepada pihak yang membutuhkan, D. Menyimpan dokumen yang tidak relevan, atau E. Menyiapkan dokumen tanpa memeriksa isinya. Ya, oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Untuk langkah awalnya, kita lihat soal nomor 2. Jawabannya yang B, menentukan kategori dokumen berdasarkan fungsi dan isi. Nah, memilah dokumen harus diawali dengan memahami fungsi dan isi dokumen agar dapat dikategorikan dengan benar, sehingga pengelolaannya menjadi lebih efektif. Oke, soal nomor 2 jawabannya yang B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, untuk memastikan dokumen tersimpan dengan baik, langkah yang harus dilakukan adalah A. Menyimpan dokumen tanpa mencatat lokasinya, B. Menggunakan sistem penyimpanan yang terorganisir dan mudah diakses, C. Membiarkan dokumen tersebar di berbagai tempat, D. Memeriksa dokumen hanya saat dibutuhkan, atau E. Tidak mencantumkan label atau kode pada dokumen. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, udah jelas ya teman-teman. Kalau teman-teman simak dengan baik, kita lihat soal nomor 3 jawabannya apa? Jawabannya yang B, menggunakan sistem penyimpanan yang terorganisir dan mudah diakses. Nah, jadi sistem penyimpanan yang baik memudahkan akses dokumen saat dibutuhkan dan memastikan dokumen terjaga dari kehilangan atau kerusakan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, dalam mendistribusikan dokumen, hal utama yang perlu diperhatikan adalah A. Mengirimkan dokumen ke alamat yang salah, B. Memberikan dokumen kepada pihak yang relevan sesuai kebutuhan, C. Mengabaikan urgensi dokumen, D. Menunda pengiriman dokumen yang mendesak, atau E. Tidak mencatat rincian distribusi. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman soal nomor 4? Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang B, memberikan dokumen kepada pihak yang relevan sesuai kebutuhan. Nah, jadi mendistribusikan dokumen harus dilakukan kepada pihak yang membutuhkan dan memiliki kepentingan agar dokumen dapat dimanfaatkan sesuai tujuan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan dokumen? A. Membuang dokumen yang tidak dibutuhkan, B. Melakukan perbaikan pada dokumen rusak dan mencegah kerusakan lebih lanjut, C. Menyimpan dokumen tanpa pengamanan khusus, D. Mendistribusikan dokumen secara acak, atau E. Menumpuk dokumen tanpa pengelompokan. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman soal nomor 5? Kita lihat.
Oke, jawabannya jelas yang B ya teman-teman, melakukan perbaikan pada dokumen rusak dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, pemeliharaan dokumen bertujuan menjaga kondisi dokumen tetap baik melalui penyimpanan yang aman, perbaikan jika rusak, dan pengendalian faktor risiko seperti kelembapan atau serangga. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang B. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Untuk soal P3K pengadministrasi perkantoran, teman-teman bisa download di deskripsi, bisa cek di sana ya. Oke. Nah, ini teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Di halaman awal ada list materi yang harus teman-teman pelajari dan pahami ya teman-teman, agar teman-teman recall kembali apa-apa aja sih yang bakal masuk ke P3K untuk soal-soal teknis ya teman-teman, formasi administrasi perkantoran. Dan tentunya ini ada total 100 soal yang teman-teman bisa pelajari dan teman-teman pahami. Tadi yang kita pelajari atau kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya silakan teman-teman cek link di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian, semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa mendapatkan hasil terbaik pada saat tes P3K nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.